Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Solehudin akan menjelaskan permasalahan siswa pada mata pelajaran bahasa Sunda, yaitu motivasi awal belajar yang kurang pada mata pelajaran bahasa Sunda kelas 10. Tuh. Untuk yang pertama, mengenai deskripsi permasalahan. Permasalahan kelas 10 pada mata pelajaran bahasa Sunda di SMA Negeri 8 Cirebon, yaitu yang pertama, tidak menjawab salam di kelas. Dalam hal ini, siswa masih banyak yang bermain gawai dan diam atau acuh. Gitu. Maksudnya tidak menjawab. Ya diam aja gitu, gak acuh. Kemudian yang kedua, siswa pasif dan tidak bersemangat. Ini terlihat dari raut wajah siswa-siswa yang pada mungkin kecapean, ya, pokoknya terlihat lemas, lesu. Kalau di jam pagi itu kayak belum sarapan. Kalau di jam siang, apalagi jam terakhir, itu udah kayak tidak berminat gitu, seperti yang tidak berminat. Kemudian yang ketiga, persiapan peralatan belajar. Nah, di sini beberapa siswa tidak membawa buku ataupun alat tulis. Akar permasalahan siswa, yang pertama, kondisi jasmani atau rohani. Siswa dalam keadaan sedang memiliki permasalahan pribadi, misalnya keadaan siswanya yang tidak enak, keadaan mentalnya sedang tidak stabil. Itu. Yang kedua, kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan di SMA Negeri 8 Cirebon khususnya, lingkungannya itu tidak menggunakan bahasa Sunda. Dalam hal ini berarti siswa menganggap bahwa ini tuh ya bahasa yang asing gitu, meskipun memang beberapa ada yang bisa berbahasa Sunda. Kemudian ada juga suasana kelas yang tidak menarik gitu. Yang ketiga, fasilitas pendukung seperti ini bukan berarti sarana prasarana sekolah saja ya, tetapi ya seperti guru yang belum dikenal, karena ini kan siswa kelas 10. Jadi beberapa memang belum mengenal. Yang kedua, gaya belajar guru yang monoton. Ya bisa jadi kebanyakan guru menggunakan metode ceramah, ya termasuk saya mungkin ya, pelajaran bahasa Sunda. Yang ketiga, kondisi kelas yang panas. Ini sarana prasarana ya. Untuk alternatif solusinya, meyakinkan siswa, yakin bahwa proses pembelajaran ini akan bermanfaat sehingga akan timbul rasa kepercayaan dirinya. Kemudian perkenalan diri, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perlu adanya proses saling mengenal, baik dengan teman sekelasnya maupun dengan guru. Kemudian gaya mengajar yang menarik. Gunakan gaya belajar yang serius tapi santai, tidak terlalu kaku. Gitu. Atau misalnya bisa menambahkan model, metode, atau media yang menarik agar siswanya juga tertarik. Yang terakhir, sampaikan motivasi secara langsung. Nah ini guru memberikan motivasi secara langsung ataupun guru memberikan pujian yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa. Dan ini hasil pemecahan masalahnya. Yang pertama, siswa semakin yakin dan percaya diri. Yakin bahwa proses pembelajaran ini memang akan bermanfaat dan akan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, siswa lebih berani mengungkapkan. Siswa lebih termotivasi, lebih aktif di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, siswa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Dari rasa kepercayaan diri yang meningkat tersebutlah berakibat bahwa pada pengerjaan tugas siswa yang cepat dan tepat sesuai dengan waktunya. Dan berikut adalah sumber rujukan dari Rahmawati 2016, Suhandi dan Purwati 2018, dan website kuiper.com. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.